Hey guys, gue Dilo dan hari ini gue mau bahas Matius 25. Oke, sebentar. Jadi, judul perikop hari ini adalah tentang perumpamaan tentang 10 gadis yang perikop yang pertama. Oke, as always gue berharap kalian tuh udah baca, dan gue berharap ini memberkati kalian dan berguna buat kalian dan pedoman buat hidup kalian. Oke, judul pertama adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi ada 10 total ya. Ya, jadi pada pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Jadi maksudnya kerajaan surga seumpama 10 gadis, maksudnya pada waktu itu kayak Yesus datang kembali dan disambut sebagai raja di dunia ini. Kejadian itu bisa digambarkan seperti dalam cerita 10 gadis ini. Jadi pada suatu hari ada pesta pernikahan yang diadakan pada malam hari. Ada 10 orang gadis yang bersiap-siap untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Dan masing-masing membawa pelitanya dan pergi untuk menyambut pengantin laki-laki. Dan ternyata dari antara mereka hanya 5 gadis bijak dan 5 lagi yang bodoh. Total 10 tetap. Jadi 5 orang bijak dan 5 lagi orang bodoh. Dan masing-masing gadis yang bijak membawa minyak cadangan dalam botol untuk pelita mereka, tetapi gadis yang bodoh membawa pelita saja tanpa membawa minyak cadangan. Oke, tetapi pengantin laki-laki itu lama sekali datangnya. Jadi semua gadis itu udah ngantuk nungguin. Aduh, nih pengantin laki-laki kok lama banget. Akhirnya capek, boring, tidur, ngantuk lalu tertidur. Pada tengah malam ada seorang yang berteriak, itu pengantin laki-laki udah datang, ayo sambut dia gitu loh. Dan gadis-gadis itu pun langsung pada bangun dan mengatur sumbu-sumbu pelita mereka. Jadi diatur sumbu pelitanya supaya menyalanya mereka punya tuh nyalanya lebih terang. Oke. Lalu masing-masing gadis bodoh itu memohon kepada gadis-gadis yang bijak, berilah saya sedikit minyakmu karena pelita saya sudah mau padam. Tetapi masing-masing gadis bijak itu menjawab, oh jangan, kalau saya beri pasti gak akan cukup lagi buat saya gitu. Lebih baik kamu pergi membeli ke penjual minyak. Dan akhirnya yaudah, nggak dikasih, ya udah deh gue beli ke penjual minyak. Oke, selagi mereka lagi pergi ke membeli minyak, pengantin laki-laki udah tiba. Dan kelima gadis bijak yang sudah siap sedia ikut masuk bersama dia ke tempat pesta pernikahan. Lalu pintunya dikunci. Gak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh datang. Terus pengen masuk, dikunci kan, gak bisa masuk. Tuan, tolong bukain pintu buat kami. Tapi pengantin laki-laki itu bilang, siapa kalian? Saya gak kenal kalian. Oke, pada saat itu dia bilang, siapa kalian? Aku gak kenal kamu gitu. Dan karena itu berjaga-jaga lah. Kalian harus siap-siaga terus, karena kalian gak tahu hari atau jam kedatanganku kembali. Ini tetap kayak ngomong kedatangan Tuhan Yesus pas kiamat nanti Tuhan datang kayak gimana, nggak ada yang tahu. Dan kita terus harus berjaga-jaga. Oke. Ya dari perikop ini sekali lagi kayak itu perumpamaan. Yesus tuh selalu mengajar dengan perumpamaan supaya kita lebih mengerti dengan contoh-contoh dan segala macam. Nah, istilahnya gini, kalau misalkan coba kita bahas ulang, ada 10 orang gadis di sini, yang 5 orang gadis bijak dan 5 lagi orang bodoh, gadis yang bodoh. Dan ini seperti kita gitu, seperti kita di mana kita menganggap sepele Tuhan kedatangan Tuhan, kita anggap sepele ya. Oh, Tuhan bentar lagi mau datang. Oh ya udah anggap sepele. I mean, lu hidup yang sehari-hari yang biasa aja, oke? Dan lu nggak coba untuk nyari jiwa, lu nggak coba untuk setiap hari saat teduh dengan serius. Lo gak cari partner atau siapapun yang membuat lo makin dekat sama Tuhan atau membuat mereka makin dekat sama Tuhan. Lo gak pelayanan, lo gak pokoknya lo gak bersiap-siap, sangat-sangat gak bersiap-siap. Istilahnya, oh Tuhan masih datang, tapi lo tetap yang ngelakuin dosa. Seolah-olah ya dosa enak sih, ngelakuin aja terus. Dan lo sama sekali gak bersiap-siap. Lo tahu kalau misalkan pada akhir dunia lo bakal dilihat hati lo beneran ikut Tuhan atau enggak. Tapi lo sekarang yang jadi Kristen yang seolah-olah Kristen yang biasa-biasa aja.
Ya jadi Kristen yang biasa-biasa aja, Kristen yang nggak peduli, Kristen yang mau seenak jidat gitu loh. Asal nama Kristen, tapi kalau tanya, lo kan Kristen kan, lo satu dua, oh iya satu dua segala macam. Kelihatannya pengen dilihat suci dan segala macam, padahal dalam hati kalian tuh kalian nggak benar-benar hidup dalam Tuhan. Jangan jadi gadis yang bodoh. Jangan kelihatannya, lihat deh, kelihatannya mereka menyiapkan ya, kan, dia bawa pelita, kelihatannya mereka nyiapin, atau mungkin ini juga bisa dibilang seperti kalian gitu. Kita ikut Tuhan pas awal-awal, on fire ya, pas baru kan lahir baru gitu, rasanya on fire banget. Dimanapun ada seminar, ikut, kemanapun ikut. Itu cuma awalnya doang. Oke, lama-kelamaan bosan, lama-kelamaan tersesat, dan akhirnya ya udah, kayak istilahnya persiapan lo tuh cuma sementara. Buat apa gitu loh. Kalau kalian adalah orang bijak, kalian tahu kalau misalkan kalian nggak tahu Tuhan datang kapan gitu loh. Kalian bawa pelita, nggak mungkin bawa pelita gitu aja. Kalian tahu pelita itu akan terus menerus menelan minyak itu, dan itu akan habis gitu loh. Kalau misalkan ternyata datangnya berapa hari kemudian dan minyak kalian udah habis, api kalian padam, istilahnya udah kelihatannya, wah ini kok udah seperti ini gitu. Dan kalau kalian bawa cadangan ya, minyak cadangan ya, otomatis kalian terus menyala. Dan itulah kita banyak banget yang pertama kita nyepelehin, makanya kita nggak bawa cadangan. Kedua adalah contoh kita yang on fire awal-awalnya doang. Seharusnya kita terus sampai sekarang, jangan pas on fire pas awalnya doang, tapi sekarang kayak ya udah ikut Tuhan. Oh iya, tapi sebenarnya nggak lo lakuin dan lo nggak menghidupi itu, buat apa? Oke, dan lihat ketika waktunya datang, dan kita nggak bisa minta tolong sama, ketika waktunya datang kita nggak bisa minta tolong. Maksudnya gadis yang ngambil dari gadis bodoh ini, ketika orang pengantin laki-laki datang, dia nggak bisa minta tolong kepada gadis-gadis yang bijak supaya minta minyak, dan yang lain pasti bilang, iya elah gue juga adanya cuma segini gitu loh, lu beli aja ke tukang minyak gitu loh. Ngulang hidup lo aja gitu loh. Kayak lu sekolah nih, aduh lu gue nggak naik kelas, ya gimana ya, lu ngulang aja gitu loh, lu VT aja dan segala macam. Oke. Dan gini, ini sama seperti nanti kita orang yang hidup dalam Tuhan, dan kita punya teman yang hidup dalam Tuhan, dan dia yang terus on fire, dan kita yang akhirnya kayak ngerasa bosan, kita merasa kayak capek, Tuhan gak datang, gue udah ngelakuin ini terus menerus, emang gak capek, gak bosan segala macam. Akhirnya stop, dan akhirnya pas nanti Tuhan datang kita kayak doain gue dong, tolongin deh gue supaya gue berkenan di mata Tuhan. Kayak enggak men, gak bisa. Mau teman kalian mau gimana gak bisa. Itu dari diri kalian sendiri. Kenapa kalian gak terus siap siaga buat Tuhan? Akhirnya kita bilang, ya udah deh gue beli minyak dulu gitu loh, dan akhirnya telat. Dan ketika itu udah terjadi, nanti kelihatannya kita beli minyak terus balik lagi kayak udah telat, dan akhirnya Tuhan bilang, kamu siapa? Emang saya kenal kamu? Kenapa kamu gak berjaga-jaga? Kenapa kamu gak tetap setia ngelakuin firman Tuhan? Kenapa kamu tetap aja ngelakuin dosa? Kamu menganggap sepele semua ini? Kenapa? Dan nyalah kalian. Tempat kalian bukan di sini, neraka. Jangan kaget kalau kalian dapat kata-kata seperti itu. Ini gue bukan nakutin, sama sekali gak nakutin. Tapi kalian benar-benar emang harus siap-siap. Emang semangat itu gampang banget untuk jatuh. Gue pun ngerasa hal yang sama ketika gue ikut dalam Tuhan, dan gue sempet kayak berapa kali pergumulan dimana gue jatuh lagi ke dosa, gue jauh lagi dari Tuhan. Itu gue pernah alamin. Tapi ingat, kalian harus tetap berjuang, jangan stop, don't ever give up. Cinta itu tidak pantang menyerah. Kalau kalian emang cinta sama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus sudah sayang banget sama kalian,
jangan berhenti, teruslah berjuang. Oke? Lanjut. Sekarang perumpamaan tentang talenta ayat 14. Oke, jadi gini, keadaan kalian yang menantikan permulaan kerajaan Allah bisa digambarkan seperti cerita tentang perumpamaan tentang talenta ini, hamba yang setia dan hamba yang kurang setia. Oke, ada seseorang yang kaya yang bersiap-siap berkunjung ke negeri yang jauh. Sebelum berangkat, dia berkata kepada para hambanya, "Teruslah berusaha dan berdagang dengan hartaku yang akan kupercayakan kepadamu." Lalu dia membagikan hartanya itu kepada para hamba itu menurut kemampuannya masing-masing. Misalkan hamba yang pertama menerima hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta dan ada yang diberi 1 talenta. Maksudnya 5 talenta bisa dibilang 5 kantong uang emas gitu loh. Hamba pertama 5 kantong uang emas, hamba kedua 2 kantong emas, hamba ketiga 1 kantong uang emas. Lalu orang kaya itu pergi. Terus hamba yang menerima 5 kantong uang emas itu segera pergi menggunakan uang itu sebagai modal untuk berdagang. Dan dia mendapat untung 5 kantong uang emas. Demikian hal juganya pada hamba kedua yang menerima 2 kantong emas. Dia mendapat untung 2 kantong emas juga. Jadi total 4 kantong. Sedangkan hamba yang ketiga menerima 1 kantong uang emas. Itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang itu di dalam lubang itu supaya aman. Sesudah waktu yang lama, orang kaya itu pulang akhirnya. Lalu dia memanggil para hambanya supaya mereka memberikan laporan tentang hasil usaha mereka masing-masing. Jadi hamba yang pertama datang dan menyerahkan 10 kantong uang emas itu dan berkata, "Waktu itu Tuhan sudah mempercayakan saya 5 kantong uang emas kepada saya, dan sekarang lihat deh, usaha saya uang itu sudah menjadi 2 kali lipat." Lalu Tuhan itu berkata kepadanya, "Bagus, kamu hamba yang baik dan setia." Sekali lagi, bagus, kamu hamba yang apa? Kamu hamba yang apa? Baik dan setia. Oke, dari ayat aslinya dibilang seperti itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Garisin aja kalau misalnya mau digarisin, baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil, kamu bisa dipercaya. Kecil loh, 5 kantong emas kecil. Kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Kecil dipercaya, diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Lalu kemudian hamba yang kedua datang menyerahkan 4 kantong uang emas dan berkata, "Waktu itu Tuhan sudah mempercayakan 2 kantong uang emas kepada saya, dan sekarang lihat deh, atas usaha saya uang itu menjadi 2 kali lipat." Dan tuannya berkata yang sama, "Bagus, kamu hamba yang baik dan setia." Ya enggak? Karena kamu dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Kenapa kayak gue ngomong kok sama? Kenapa kayak rasanya jawaban tuannya sama terhadap 2 orang? Yang satu 5 menjadi 10, yang satu 2 menjadi 4, dan jawabannya sama. Kenapa di ayat ini disebutkan 2 kali perkataan yang sama? Kamu adalah hamba yang baik dan setia, sebab kamu di dalam perkara yang kecil, tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Mari masuk pesta kedatanganmu, ikut menikmati kebahagiaan bersamaku. Ingat, kenapa ini dikasih 2? Karena ini penting. Simpelnya penting, oke? Jadi kita harus jadi baik dan setia. Dan pada tanggung jawab yang kecil kita harus lakuin, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele, karena dengan hal yang kecil aja kita mau setia, kita bakal dikasih hal yang lebih besar. Oke? Lalu ada hamba lagi kan yang ketiga, datang dia ngomong sama tuannya, "Tuan, saya tahu Tuhan orang yang ganas, yang mengambil banyak keuntungan dari usaha orang lain. Contohnya Tuhan menuai di tempat yang Tuhan tidak pernah menanam, dan mengambil hasil di tempat yang Tuhan tidak pernah menabur.
Karena itu saya takut dan saya berpikir jangan sampai saya merugikan Tuhan saya itu, karena itu saya pergi mengamankan uang itu di dalam tanah, dan sekarang lihatlah ini uang Tuhan. Jadi singkat cerita, satu kantong uang emas itu malah dikubur. Sekali lagi kayak dibilang di ayat 24-nya ya, kita baca ayat aslinya. Kini datanglah juga hamba menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang ganas, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Oke, kelihatannya, coba bayangin, kelihatannya wah so sweet banget ya. Dikasih kepercayaan kecil, dipendem aja gitu. Ceritanya so sweet banget ya. Gak mau istilahnya, karena ketakutan lo gak mau, kayak istilah lo dikasih duit gak mau dimodalin tuh duitnya, kayak istilahnya lo gak mau ngeluarin modal, takut gitu, takut bangkrut atau segala macam. So akhirnya lo pendem aja supaya itu harta tetap utuh gitu istilahnya. Niatnya baik, tapi sebenarnya dalam hati lu banyak negatif thinkingnya, ya nggak? Dan akhirnya Tuhannya cuma ngomong apa? Bilang, kamu hamba yang jahat dan malas. Sekali lagi, kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa saya mengambil banyak keuntungan dari usaha orang lain, termasuk mengambil hasil di mana aku tidak pernah menanam atau menabur. Jadi seharusnya kamu menyimpan uang saya itu di bank. Simpan aja uangnya di bank gitu loh, supaya mereka menjalankannya dan saya bisa mendapatkan uang itu kembali bersama dengan bunganya. Lalu orang kaya itu berkata pada para hambanya yang lain, karena itu ambillah uang itu, ambil aja ini 1 kantong uang dari dia, dan berikan kepada hamba yang pertama itu yang sudah memegang 10 kantong uang emas itu. Lalu Yesus menyimpulkan seperti ini, karena kepada setiap orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberikan lagi kepadanya sampai dia berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang yang tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan diambil. Dan sesudah orang kaya itu berkata kepada para hambanya yang lain, hamba yang tidak berguna itu dibilang gini, sesudah itu orang kaya itu berkata kepada para hambanya yang lain, hamba yang gak berguna ini buanglah keluar dan dalam penjara yang paling dalam, dan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sangat menderita. Ya ini sekali lagi gue ulang. Jadi gini, banyak banget kan yang dari kita yang kita dengan hal-hal, mungkin kita ngerasain hal-hal perkara dalam hidup kita, ya nggak? Sometimes kayak contoh simpel, kayak gue bawa kesaksian waktu gue kerja di PRJ kemarin. Gue kerja sebagai sales promotion boy, dan lihat deh, itu sebenarnya cuma perkara yang kecil. Lo kerja, teman-teman lo ada SPB, ada SPG, ada bos lo juga. Dan itu gue jualan motor roda 3 dan APP KTM. Maaf jadi nyebut nama gitu. Gue jualan di situ, dan lihat, gue jualan di situ dimana di situ juga SPB dan SPG banyak yang agamanya beda-beda. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Muslim, dan segala macam. Gak pedulilah agama gitu. Dan bayangin, itu jualan kayak gitu tuh gak setiap saat ada customer. Sering banget kayak kita bengong, duduk, berdiri gitu, kayak nawar-nawarin orang yang lewat. Dan banyak yang kayak, oh iya gitu. Tapi di satu sisi Tuhan ngomong, lo nginjilin mereka, lo kenalin Tuhan Yesus ke mereka. Tapi kita merasa kayak,
ya elah, ini orang apaan sih, kenal juga kagak gitu loh, nganggep sepele. Kayak istilahnya, ya elah gue nggak berani lah kalau gue ngomong tentang Tuhan, yang ada gue dimusuhin, yang ada gue malah bikin malu nama Tuhan. Dengan kayak gue berpikirnya gini, jujur ya, gue berpikir kayak, gue kalau ngomong nama-nama Tuhan nanti mereka malah jadi batu sandung, gue jadi batu sandungan buat mereka gitu. Gue kan orang yang jahat, gue orang yang kayak gini-gini gitu loh. Kalau gue ngomongin tentang Tuhan nanti gimana, nanti nama Tuhan malah dibikin jelek dan segala macam. Gue mau ngenalin tentang Tuhan gimana? But apa? I take resiko itu, gue ambil resiko itu, gue ambil dan gue lakuin. Gue cerita sama teman-teman gue. Even yang pertama ada orang Hindu yang umurnya jauh, ada yang lebih tua 20-an dan segala macam. Gue kenal, singkat cerita gue kenalin siapa itu Tuhan Yesus. Gue ambil resiko itu dan emang ujung-ujungnya kayak dimusuhin, kayak dikucilin, kayak ya lalu mau ngomong-ngomong Tuhan. Terus ada yang ngomong, lu mau ngomong-ngomong Tuhan kayak Odilo, ada yang begitu. Dan sampai ada teman deket gue sendiri pun yang bilang, lu ngapain sih ngomongin Tuhan sama mereka gitu loh, istilahnya lu bakal dijauhin, ya lu freak lah, lu ngapain sih ngomongin Tuhan kayak gini, kayak ya udah agama lu gitu, lu nggak usah cerita sama yang lain. Ada yang sampai ngomong kayak gitu, bahkan teman dekat gue sendiri nggak ngedukung gue untuk ngelakuin itu. Tapi ingat, orang dunia bisa ngomong kayak gitu, orang dunia bisa nggak ngedukung lo, tapi Tuhan selalu dukung lo, karena pikiran Tuhan sama manusia beda. Oke, dan gue nggak ngerti why gue lakuin ini, tapi gue cuman setia terhadap perkara yang kecil. Gue nggak nyepelehin gitu loh. Mereka orang-orang yang SPG paling kenal pas itu, besok nggak kenal gitu loh. Buat apa gue peduli banget sama mereka, toh juga gue nggak bakal kenal dekat. Istilahnya gue cuman kenal pas itu, besok gue nggak kenal lagi. Tapi gue nggak mau nyepelehin hal sepele kayak gitu. Gue nggak anggap sepele. Itu hal yang satu orang yang diselamatin aja itu udah wow banget. Gue nggak mau nganggap sepele. Jadi gue ambil resiko itu, dimana ketika gue udah ngelakuin itu dan sampai sekarang gue kayak banyak banget akhirnya yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Kalau kalian bisa diandelin Tuhan dalam hal yang kecil, kalian bakal dipakai hal yang lebih lagi. Oke. Tapi kalau kalian yang mencepelehkan hal kecil, maka nanti pada saatnya Tuhan bilang, ya udah kalau gitu gue ambil apa yang gue udah kasih ke lo, dan gue gak memberikan berkat kepada lo. Tapi orang yang udah melakukan hal itu, udah yang melakukan setia terhadap hal kecil, dipercayakan hal yang besar, berkatnya juga akan diberikan. Jadi kerjaan ini bukan bertujuan untuk mengambil berkat, tapi tujuannya karena emang kalian sayang sama Tuhan. Itu yang harus kalian tekanin. Lalu balik lagi ke orang yang gak setia, akhirnya udah diambil dan dia akan dibuang. Buanglah hamba ini. Oke, buanglah hamba ini, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini. Kalian gak berguna. Dalam hal kecil aja kalian gak bisa dipercayain. Buang aja ke dalam kegelapan yang paling gelap, neraka. Di sana akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Oke, lanjut. Perikop selanjutnya adalah penghakiman terakhir. Oke. Ya, dari ayat 31 sampai 46. Jadi gini. Ini ceritanya sebenarnya penghakiman ini adalah Tuhan Yesus nanti yang akan mengadili orang-orang benar dan orang-orang jahat. Jadi ketika Tuhan Yesus datang bersama para malaikatnya dan dengan kemuliaannya sebagai anak manusia dalam huruf besar dan Raja Agung, ia akan duduk di tahta yang menunjukkan kemuliaannya. Kemudian para malaikat akan mengumpulkan semua orang dari segala suku bangsa di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok, seperti seorang gembala yang memisahkan domba-domba daripada kambing. Aku akan menempatkan mereka, aku tetapkan sebagai domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Sebagai Raja yang mengadili, Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka yang berada di sebelah kanan, marilah kalian yang sudah diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah bagian di dalam kerajaanku yang sudah disiapkan bagi kalian
sejak dunia diciptakan, karena ketika aku lapar, kalian yang memberi aku makan. Dan ketika aku haus, kalian yang memberi aku minum. Ketika aku baru datang sebagai orang pendatang di negerimu, kalianlah yang memberi aku tumpangan. Atau ketika aku membutuhkan pakaian, kalian yang memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kalian yang merawat aku. Dan ketika aku dipenjarakan, kalianlah yang mengunjungi aku. Aku di sini maksudnya Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang benar itu bertanya kepadanya, bilang, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan memberimu makan, atau haus memberimu minum? Kapan juga kami melihat Engkau sebagai pendatang dan memberi tumpangan bagimu? Atau kapan Engkau membutuhkan pakaian dan kami memberimu pakaian? Dan kapan kami melihat Engkau sakit lalu kami merawatmu? Atau kapan Engkau dipenjarakan dan kami mengunjungimu? Ya gak? Apa kayak kita ngelayanin Tuhan, dan Tuhan akan ngomong, makasih kalian udah ngelayanin aku. Tapi kita ngelayan Tuhan kayak, kapan gue ketemu lu dan segala macam. Maksudnya kapan ketemu Tuhan Yesus dan segala macam. Oke. Dan tapi Tuhan Yesus akan menjawab mereka. Oke. Setiap kali kalian mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu kepada salah seorang dari saudara-saudariku ini, bahkan kepada orang yang paling hina, kalian sudah melakukannya bagiku. Kemudian aku akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah, ya kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sebelah kirinya, hai kalian yang terkutuk, pergilah dari hadapanku dan masuk ke dalam api yang tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya, yaitu tempat yang sudah disiapkan bagi iblis dan semua malaikat yang berpihak kepadanya. Apa itu? Neraka. Karena Tuhan Yesus bilang ini, karena ketika aku lapar, kalian tidak memberiku makan, dan ketika aku haus, kalian gak beri aku minum. Atau kalian aku sudah sebagai pendatang, kalian tidak memberi tumpangan bagiku. Ketika aku membutuhkan pakaian, kalian tidak memberikan pakaian kepadaku. Dan ketika aku sakit atau dipenjarakan, kalian tidak mengunjungi aku. Lalu mereka pun akan bertanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, haus, pendatang, membutuhkan pakaian, sakit, atau dipenjarakan? Kami tidak pernah memperhatikan kebutuhanmu. Kapan kami gak perhatiin kebutuhanmu, Tuhan? Karena kami juga gak pernah tahu. Dan Tuhan bilang ini, setiap kalian yang tidak mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal kepada salah seorang dari saudara-saudariku yang paling hina ini, kalian juga tidak melakukannya bagiku. Maka orang-orang itu akan masuk ke tempat penghukuman yang selama-lamanya. Tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat kehidupan yang selama-lamanya, neraka dan surga. Oke? Jadi gimana sih pelayanan untuk Tuhan? Gimana sih nyenengin hati Tuhan? Pertama, penuhi hidup kalian dengan firman. Kalian harus mengerti firman Allah. Kalian harus dengar apa yang Tuhan pengen lakuin dalam hidup kalian. Oke? Apa tujuan hidup kalian di sini? Bahkan itu firman itu harus menjadi seperti makanan buat kalian. Ketika kalian gak makan, kalian akan serasa lapar dan serasa kering. Itu harus kalian seperti itu. Itu yang pertama. Kalian harus baca tiap hari. Kalian harus cari terus hadirat Tuhan, terus baca firman ini, terus mengerti apa maunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian tahu apa yang Tuhan mau, setelah kalian tahu apa yang Tuhan ajarin, setelah kalian tahu keinginan Tuhan, ya lakuin. Jangan yang tahu tapi ya udahlah, kasihilah sesama. Oh iya itu dari Alkitab, tapi lakuin. Gila men, dia udah hianatin gue men. Gitu. Enggak men, nggak bisa gitu. Tetap kalian harus lakuin itu. Oke. Simpelnya gini.
ketika gimana kita pelayanan untuk Tuhan, dimana kita mau hidup untuk Dia adalah ketika kita melayani sesama kita, lingkungan kita bawa. Pertama kita kenalin mereka Tuhan Yesus. Ya semua emang berasal dari diri sendiri. Kita dulu yang harus kenal Tuhan Yesus. Kita harus kulik Alkitab ini sampai ngerti. Sebenarnya nggak harus maksudnya jangan sampai mikirnya kayak poinnya kita harus ngerti Alkitab dulu baru penginjilan, nggak juga gitu loh. Dengan pengertian kalian yang pengertian kalian yang sedikit, pakai itu gitu loh. Tuhan akan bantu kalian, Roh Kudus akan bimbing kalian gitu. Tetap ngalir aja gitu, tanya, berdoa. Oke, yang pertama itu, yang kedua adalah lakuin pelayanan kepada sesama, dimana kalau kalian melayani sesama sama aja kayak kalian melayani Tuhan. Bahkan even sometimes juga kayak mikir gue layanin orang yang baik aja buat gue gitu, kalau orang yang jahat siapa sih, nggak juga gitu loh. Ketika lo melayani orang yang jahat itu kalian lakuin untuk Tuhan. Makanya kenapa kasihilah musuhmu, kasihilah segala macam. Kalian jangan pandang orangnya. Kalau kalian pandang orangnya, kalian gak bakal selesai dan kalian gak bakal bisa mengasihi mereka. Gimana terus caranya dia? Ya gitu, lihat Tuhan Yesus. Because of Jesus, because of your faith, lu bisa mengasihi mereka. Nanti orang jahat itu kan lu kenapa sih masih aja baik sama gue gitu loh, sedangkan gue selalu jahat sama lo dan segala macam. Dan kita bisa ngomong, karena gue nggak ngelihat lo. Kalau gue ngelihat lo, gue juga enek gitu loh. Tapi karena gue ngelihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ngajarin untuk mengasihi sesama. Karena ketika lo melayani mereka, lo melayani Tuhan Yesus juga, ya nggak? Yang setuju bilang amin. Amin. Oke. Setelah itu yang kedua. Yang ketiga, komunikasi sama Tuhan. Yang bukan cuman dengar, bukan cuman baca dan cuman ngerti. Oke. Bukan cuman aplikasiin baik sama orang, bisa mengasihi, bisa kenalin mereka Tuhan Yesus dan segala macam. Bukan itu doang. Tapi ada satu lagi, berdoa. Kalian harus tetap komunikasi. Kayak seandainya kalian punya istri atau suami, oke, kalian pasti tiap hari juga pasti kontak mereka, pasti ajak ngomong mereka, ya nggak? Nggak mungkin kan istri suami didiemin seharian, nggak mungkin. Pasti kalian, karena kalian sayang, kalian pengen terus ngomong sama mereka. Ngomong itu natural aja sama Tuhan Yesus. Berdoa. Tapi tetap hal-hal berdoa gimana ya, bisa dibaca di ayat-ayat yang membahas tentang hal berdoa. Jadi hal berdoa pokoknya singkat cerita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Dan ya itu, kalian juga misalkan kalian pengen menyenangkan hati Tuhan, kalian pengen pelayanan, misalkan Tuhan, aku pengen mengasihi orang yang udah mengkhianati aku ini. Tuhan, gimana caranya? Bantu aku supaya aku bisa meluluhkan hatiku untuk bisa menyayangi dia seperti saudaraku sendiri, dan aku bisa melayani dia. Dan buat aku gak memandang dia, buat aku memandang Engkau Bapa, supaya aku bisa mengasihi dia dan tidak ada rasa kepahitan dan dendam dalam hatiku. Please Roh Kudus, bantu aku untuk bisa ngelakuin ini semua. Itu salah satu macam doa. Karena kalian gak bisa ngelakuin sendiri. Emang sih Tuhan tanpa lo doa, Tuhan udah tahu apa kebutuhan lo. Tapi satu lagi, lo percaya gak sama Tuhan? Lo berani gak minta sama Tuhan? Kayak istilahnya lo punya orang tua, kalau anaknya nggak ngomong, walaupun bapaknya tahu, kalau anaknya ngomong ya bapaknya mana tahu gitu. Tetap anaknya harus ngomong dong, Pak mau ini, baru dikasih. Kayak gitu. Oke, jadi balik lagi yang pertama, kenalin Tuhan Yesus lewat Alkitab. Kedua, aplikasiin pelayanan untuk sesama. Karena pelayanan untuk sesama, bahkan kepada orang-orang yang menurut kita hina, itu sama aja kita melayani Tuhan. Pandang Tuhan ya, jangan pandang orangnya. Yang ketiga adalah berdoa. Oke. Dan ada yang keempat. Praise and worship tiap hari. Dimanapun kalian berada. Praise and worship bukan di gereja doang. Bahkan di kamar kalian sendiri, kalian bisa ngelakuin itu. Puji dan sembah Dia. Nyatakan kalau kalian bukan apa-apa. Oke.
kalian bisa ngelakuin ini. Tuhan Yesus bersama kalian, Tuhan Yesus sayang sama kalian. Maybe it's all about Matius 25. Semoga memberkati kalian semua. Next day mungkin kita akan bahas Matius 26, cukup panjang. Oke, semuanya, makasih udah dengerin. God bless you, Tuhan berkati kalian. Terus berjuang dalam nama Tuhan Yesus. Dunia boleh keras, dunia boleh kejam, tapi kita harus menjadi air, be water. Kita bisa adaptasi dimanapun, kita bisa menjadi dampak yang positif dimanapun. Oke? Terus berjaga-jaga, karena waktunya gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Oke, maybe it's all. God bless you all.